Kali ini kita akan membahas mengenai modul caller atau pemanggil di dalam antrian Tobasa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu skema atau diagram antrian Tobasa. Ya, antrian Tobasa itu terdiri dari atau dirancang untuk support banyak pos ya, atau multi pos. Jadi kalau teman-teman lihat di diagram ini di maksimum Tobasa itu bisa 10 pos, cuma dalam diagram ini saya kasih 6 pos ya. 1, 2, 3, 4 tadi ada 6 pos. Nah, masing-masing pos ini bisa memiliki displaynya sendiri-sendiri, dan juga bisa memiliki tiketnya sendiri-sendiri, dan juga satu atau lebih caller ya. Tiket juga bisa lebih dari satu dalam satu pos. Ini juga bisa disederhanakan menjadi untuk seluruh pos ini, untuk 6 pos ini, kita juga bisa hanya menggunakan satu display. Ya. Tetapi untuk pemanggilan, nanti masing-masing itu akan dipanggil dari color-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya color itu di set untuk di modul atau di pos apotik, maka dia akan memanggil ke apotik. Nah, sini kita lihat selama semuanya terhubung dalam satu LAN yang sama, maka ini akan bekerja dalam satu kesatuan sistem, di mana itu semua diatur di dalam modul server Tobasa. Nah, sekarang kita kembali ke color. Nah, modul color ini kalau kita lihat ya di sini ada 10 tombol, karena Tobasa itu defaultnya 10 pos, maka ini ada 10 tombol. Nah, 10 tombol ini masing-masing kita bisa berpindah mau memanggil ke pos mana. Jadi kalau di sini pos 1 itu laboratorium, pos 0 apotik, pos 5 poligigi, pos 9 poli THT. Jadi kalau misalnya kita klik di 9, nah maka ini berarti kita sekarang pindah ke poli THT. Jadi pada waktu kita panggil next atau panggil call, maka nomor yang dipanggil adalah modul nomor-nomor yang ada di dalam pos poli THT. Begitu juga kalau misalnya kita pindah ke pos 1, maka nih lihat sekarang berubah. Sekarang kita sudah aktif untuk pos laboratorium dan seterusnya. Kita pos 7, kita sekarang aktif di polimata. Nah, ini dirancang biar mudah ya. Jadi pada waktu misalnya di color tertentu lagi sibuk, maka color yang lain tuh bisa segera memanggil, dia tinggal switching aja di pos ini. Nah, untuk pengaturan koneksi, nah ini kita lihat bahwa di sini posnya di set ke pos 7 dan counternya counter 2 atau counter B. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada satu, defaultnya juga ada maksimum 10 counter atau 10 loket atau 10 caller. Jadi kalau kita ganti misal 7, dia menjadi G sesuai abjad ya. Nah, ini nggak perlu kita ubah, cukup bagian ubah sini saja. Nah, begitu juga kalau misalnya kita misalnya setting pos 3 ya, atau pos 3 BPJS Kesehatan. Nah, ini udah otomatis ikut berubah semua settingannya. Kembali, jadi artinya sekarang kita aktif di pos 3. Nah, ini counter ini kita bisa ubah. Misalnya ini katakanlah counter atau loket A, B, C. Kita sekarang set ini akan menjadi loket atau counter C. Berarti kita di sini misalnya ya. Pos 3 tadi katakanlah ini pendaftaran RJ. Nah, berarti sekarang kita misalnya kita ganti, ini kita namakan aja jadi loket D. Maka dia akan berubah jadi loket D atau counter D atau color D. Jadi dengan sistem multipos gini dan ini semua bisa terhubung dalam satu kesatuan modul server. Nah, jadi kita bisa dengan mudah mau berpindah-pindah ke pos mana aja.
Jadi teman-teman sebaiknya pahamin konsep ya atau skema sistem antrian Tobasa yang multi pos seperti ini. Nah, baik, sekarang misalnya kita akan melakukan pemanggilan. Nah, sekarang misalnya kita ingin memanggil di laboratorium. Laboratorium itu pos 1 ya. Jadi kalau teman-teman geser nanti kan kelihatan laboratorium. Nah, kita sekarang memanggil di pos 1. Oke, sekarang kita aktif di pos laboratorium. Dan kita akan menjadi counter D. Ya. Nomor antrian B1 di loket Nah, D. di sini pemanggilan kita berhasil dan itu kita sekarang ada di loket atau counter D. Kalau kita ubah, ganti deh, kita sekarang jadi counter A aja atau C atau apapun itu ya. Jadi C. Kita save, reconnect. Nomor antrian B2 di loket C. Oke. Nah, sekarang misalnya kita setting, saya mau di Poli THT misalnya paling ujung nih. Nah, ini pos 9 Poli THT. Nah, kita sekarang sudah aktif di Poli THT. Nomor antrian HO1 di loket C. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi tombol-tombol ini adalah untuk mempermudah atau kita bisa switching pos dari 10 pos yang disupport oleh Tobasa. Nah, kalau fungsi call next ini ya sesuai dengan namanya ya, call ini memanggil ulang. Nomor antrian HO1 di loket C. Dia akan memanggil ulang tadi. Nomor antrian Ya kan? HO1 di loket C. Dan ini misalnya ini memanggil nomor berikutnya. Antrian HO2 di loket C. Nah, sekarang misalnya kita pindah ke pos 0 atau apotik. Oke. Kita panggil ulang atau kita panggil nomor berikutnya. Nomor antrian A3 di loket C. Nah, jadi teman-teman perhatiin pada waktu kita pindah pos di sini berubah ya. Pos apotik. Nah, oke, sekarang kita coba lihat masuk ke sini. Processing dan complete. Ya, processing complete. 3 tab ini. Dan satu lagi ini queue summary. Nah, ini summary ya untuk keseluruhan pos kita. Jadi kita bisa lihat di sini pos 0 sampai pos 9, prefixnya, nomor yang terakhir dipanggil, totalnya. Nah, di sini ada informasi ya secara general. Di sini juga bisa lihat station terakhir atau loket atau counter terakhir yang memanggil. Call 3 ini berarti call loket C ya. Nah, ini 2 ini B. Nah, kalau misalnya kita lihat di processing. Oke, karena kita sekarang aktif di apotik, berarti yang processing yang muncul di sini adalah yang di apotik. Oke. Berarti kalau misalnya kita sekarang ke 5 ya, customer service. Oke, ini yang sedang diproses atau sudah diproses di customer service. Jadi kalau misalnya kita panggil customer service, katakanlah kita panggil 4 nomor 1, nomor antrian 2, 3, di loket 4, C. Nomor 5. antrian BK4 di loket Nah, C. Nomor di sini processingnya sudah muncul ya. BK5 di loket C. Nomor antrian B. Misalnya ini kita bisa ubah statusnya. Misalnya ini panggil nomor 1 agen, nah, kita bisa panggil ulang dari sini. Nomor antrian BK1 di loket C. Atau double klik untuk mengubah statusnya menjadi finish. Nah, pada waktu dia statusnya finish, dia pindah ke complete. Nah, ini yang sudah finish. Artinya sudah diproses nomornya semua.
Ini kadang berguna misalnya di apotik ya. Bagian apotik itu kadang kan obatnya udah selesai. Nah, kita bisa set, oh ini udah selesai obatnya, jadi informasinya akan muncul. Jadi misalnya sekarang kita di apotik, kita panggil, sekarang berapa ya? Oke, ada 3 yang lagi proses. 1, 2, 3, kita antrian tambahin 3. A4 di loket C. Nah, Nomor sekarang. antrian A5. Nah, katakanlah misalnya yang nomor 1 ini sudah di loket C. proses. Kita finish aja. Nah, ini akan muncul di sini. Dan nanti ini akan muncul juga di sini, di display. Itu akan muncul di sini, di informasinya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat tuh, processing, kita 6, oke, dia akan muncul ke sini. Oh, ini antrian selesai. Jadi ini akan muncul juga di display informasinya 10 ya, 10 terakhir ya, yang itu. Dan nanti di sini juga, nah sini teman-teman bisa lihat tuh ada muncul informasi di bagian sini. Nomor P3 di loket 2. Ini kita bisa close juga. Nah, pada waktu kita close nih dia hilang ya. Tuh, dia hilang dari dalam tampilan antrian selesai di dalam modul display. Nah, di sini teman-teman lihat kan ada perubahannya tadi di sini. Dan ini opsional ya, bagian dua informasi ini secara default ini kan muncul di display ini, teman-teman bisa hilangin kok dari opsinya display. Nah, ini. Jadi kurang lebih ini ya untuk pengoperasian modul caller ya. Jadi karena tadi sempat ada komen bagaimana kenapa di caller itu nggak berubah nama postnya. Jadi ini akan berubah kalau misalnya kita mau masuk ke dalam pos mana, dia akan mengikuti di sini. Jadi teman-teman kurang lebih di sini aja untuk penggunaan dari modul color. Dan kembali seperti tadi, kita kembali lagi ke skematik antrian Tobasa. Jadi dengan konsep ini baiknya kita teman-teman pahamin ya, agar lebih mudah untuk pengaplikasiannya. Karena misalnya terkadang ya ada beberapa tempat, katakanlah rumah sakit ya, dia apotik ini di ruangan terpisah atau di lantai terpisah dengan laboratorium ya kan. Ada juga misalnya kalau di bank semua tuh ada di dalam satu lantai. Nah, kalau misalnya dia terpisah antar lantai dengan sistem seperti ini, informasi yang pada waktu color memanggil di laboratorium, dia akan muncul juga di displaynya apotik ya, walaupun dia berbeda lantai. Jadi memang dirancangnya untuk seperti itu, untuk dia bisa betul-betul secara online real time pada waktu misalnya pengguna antrian lagi di ruangan laboratorium, dia bisa melihat oh statusnya sudah dipanggil di apotik atau sebaliknya. Baik, saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya bagikan saat ini untuk sistem color di antrian Tobasa. Ya, terima kasih.